Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari presentasi perilaku konsumen. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Angga Ramadicaya dari Universitas Dinamika, Fakultas Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cross cultural variation in consumer behavior, atau yang bisa eh, kalangan konsumen dari beberapa beragam budaya. Ya, eh, perusahaan secara teratur mencoba menuniakan dikarenakan manfaatnya penting, tetapi tantangannya luar biasa. Dari penyesuaian, perubahan, dan pertimbangan mendasar ketika melakukan perdagangan atas batas negara dan sosialnya yang sangat banyak. Cultural factor, efek consumer behavior and marketing strategy. Dalam bab ini berpusat pada keragaman sosial dalam nilai dan komunikasi nonverbal, yang secara singkatnya menggambarkan bagaimana variasi statistik atas negara dan budaya mempengaruhi desain pemanfaatan. Dengan bagan yaitu ada language atau bahasa, demografik atau dari berbagai kalangan, value atau dari pembeda, nonverbal communication, itu tergabung dari semua consumer behavior. Dan itu adalah keempat tadi adalah subsektornya, sub atau bagian sub-subnya. Dan nanti akan masuk ke dalam consumer behavior dan nantinya akan menyambung dengan marketing strategi itu. Dan globalisasi menyiratkan lebih dari sekedar perdagangan barang dan impor. Globalisasi bisa termasuk mengirimkan dan membawa nilai, cara hidup, dan sikap dari berbagai kalangan. Dan secara progresif, bagaimanapun globalisasi menyiratkan dampak yang sama saat barang, merek, masyarakat, dan nilai bergerak maju mundur di berbagai dunia. Additional example include, yaitu dengan contoh sepak bola diimpor ke negara-negara gabungan, terutama seperti yang dilambangkan oleh bintang Inggris David Beckham. Sedangkan sepak bola gaya Amerika atau dinamai bola zaitun diperdagangkan ke negara Cina. Yang kedua adalah barang-barang dan cetakan Brasil menjadi yang paling digemari di London karena pakaian bergaya Brasil dipasarkan melalui toko-toko kantor, acara-acara sosial, dan liputan media yang positif. Dengan pola serupa terjadi bukan karena seperti di negara-negara gabungan, tetapi lebih dari itu di seluruh bagian dunia. Terlepas dari kenyataan bahwa globalisasi dapat berdampak pada nilai-nilai sosial, akan tetapi untuk berpikir bahwa semua masyarakat akan dihomogenisasi. Dan para senior atau para ahli dan spesialis terdahulu yang berusaha untuk melestarikan nilai-nilai sosial konvensional, pembeli di seluruh dunia seringkali sangat bangga dengan warisan lingkungan mereka dan kadang-kadang meragukan atau membenci merek-merek di seluruh dunia. There are four basic types of world citizen. Itu ada beberapa tipe-tipe citizen yang di berbagai dunia. Yang pertama adalah warga global, yaitu dengan menunjukkan persentase 55%. Positif terhadap merek internasional dan memandangnya sebagai sinyal dengan kualitas lebih tinggi. Paling peduli dengan tanggung jawab perusahaan terhadap lokal negara, yaitu dengan contoh negara termuka di Brasil, Cina, dan Indonesia, langka di Amerika Serikat dan Britania Raya. Yang kedua adalah pemimpi global, yaitu sebanyak 23%. Positif terhadap merek internasional dan
dan percaya pada aspek simbolis positif mereka, yang kurang lebih peduli tentang tanggung jawab perusahaan terhadap negara setempat, dan nantinya akan didistribusikan secara merata di seluruh bagian negara. Yang ketiga adalah anti global, yaitu menunjukkan 13%, yaitu negatif terhadap merek internasional. Dengan artian tidak suka merek yang memberitakan nilai-nilai Amerika. Jangan percaya perusahaan multinasional. Lebih tinggi di Inggris dan Cina, dan lebih rendah di Mesir dan Afrika Selatan. Yang keempat adalah global, menunjukkan 9%. Jangan mendasarkan keputusan pada nama merek global, dengan artian mengevaluasi sebagaimana merek lokal, dan jangan melihat merek global sebagai sesuatu yang spesial. Lebih tinggi di Amerika Serikat dan Afrika Selatan, dan lebih rendah di Jepang, Indonesia, Cina, dan Turki. Itu salah satu contoh negara-negara yang agnostik global. The concept of the culture. Kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat, istiadat, dan kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi ada beragam anggota-anggota masyarakat yang memiliki kebudayaan. Value norms, scientific and consumption partners ditunjukkan dengan bagan cultural value dengan landasan norms, yaitu specific range of appropriate behavior. Selanjutnya adalah citation atau penalties for violating norms, yang nantinya akan berakhir di consumption partners. Variation in culture value atau variasi nilai budaya, dinilai budaya. Nilai-nilai budaya adalah keyakinan yang dianut secara luas yang menegaskan apa yang diinginkan. Nilai-nilai ini mempengaruhi perilaku melalui norma yang menentukan rentang respon yang dapat diterima untuk situasi tertentu. Ada 3 nilai budaya dari perilaku konsumen. Other-oriented value, yaitu mencerminkan pandangan masyarakat tentang hubungan yang sesuai antara individu dan kelompok dalam masyarakat tertentu. Dan hubungan ini pengaruh besar pada praktik pemasaran. Dengan contoh, jika masyarakat menghargai aktivitas kolektif, konsumen akan mencari panduan orang lain dalam keputusan pembelian dan tidak akan menganggapi dengan baik promosi menarik untuk menjadi individu. Yang kedua adalah environment-oriented value, yaitu menentukan hubungan masyarakat dalam kondisi ekonomi dan teknis serta lingkungan fisiknya. Dengan sebagai seorang manajer, pelaku bisnis akan mengembangkan program pemasaran yang sangat berbeda untuk masyarakat, yang menekan pendekatan pemecahan masalah, pengambilan risiko, berorientasi kinerja terhadap lingkungannya daripada pelaku bisnis melakukan untuk masyarakat yang fatalistik, keamanan, dan berorientasi pada status. Yang ketiga adalah self-oriented value, yaitu mencerminkan tujuan dan pendekatan hidup yang individu, anggota masyarakat merasa diinginkan. Sekali lagi, nilai-nilai ini memiliki implikasi yang kuat bagi manajemen pemasaran. Selanjutnya adalah cultural variations in nonverbal communication, yaitu beberapa sudut pandang budaya membutuhkan elaborasi. Pertama-tama, budaya bisa menjadi konsep yang komprehensif. Ini mencakup hampir semua yang mempengaruhi bentuk, pemikiran, dan perilaku individu. Dan selanjutnya adalah faktor influencing nonverbal communication, yaitu nonverbal communication dibagi atas beberapa sub, yaitu ada time,
Space, simbolis, relationship, agreements, things, equated, itu. Ada 7 sub-sub yang tersambung di non-verbal communication. Seperti itu. Global cultures, yaitu masalah penting yang dihadapi pemasar adalah sejauh mana satu atau lebih budaya atau segmen konsumen global muncul. Global demographic, yaitu penghasilan sekali pakai adalah salah satu aspek demografi. Demografi menggambarkan populasi dalam hal ukuran, struktur, dan distribusinya. Ukuran ini akan mengacu pada jumlah individu dalam masyarakat. Cross-cultural marketing strategy, yaitu variasi lintas budaya dalam faktor-faktor seperti nilai dan demografi mungkin membuat penyesuaian produk dan layanan dengan pertimbangan lokal yang perlu dilakukan atau diakui. Ya, sekian terima kasih atas presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau terpatah-patah dalam penyampaiannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.